Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk semuanya. Kalau di materi yang kemarin kita sudah belajar tentang kromosom, tentang apa itu kromosom, fungsi kromosom, macam-macam kromosom, dan kelainan bentuk kromosom. Nah, saat ini kita akan belajar tentang DNA dan RNA. Apakah itu DNA? Apakah itu RNA? Bagaimana perbedaan antara DNA dan RNA? Dan apakah fungsi DNA dan RNA dalam kehidupan, terutama pada proses sintesis protein. Dan kita akan bersama Aisyah Laksmita dari 12 IPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Laksmita Putri Nurani dari kelas 12 IPA D. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang kromosom. Kali ini kita akan mempelajari tentang DNA dan RNA. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan DNA, RNA, gen dan alel, struktur, sifat, dan fungsi gen dan DNA, hubungan antara DNA dan gen, macam-macam DNA, RNA, dan gen, serta letak dan simbol gen dan alel. Yang pertama adalah perbedaan DNA dan RNA. Pengertian DNA sendiri adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel, sedangkan RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda tetapi tidak berpilin. Yang kedua adalah komponen DNA dan RNA. Komponen DNA dan RNA terdiri atas gula dan basa nitrogen. Perbedaannya terletak pada komponen gula, di mana komponen DNA adalah deoksiribosa dan RNA adalah ribosa. Sedangkan untuk basa nitrogen, keduanya sama, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Untuk bentuk DNA yaitu rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sedangkan RNA berkebalikan, yaitu rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letak DNA terdapat di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA sebenarnya sama, hanya saja RNA juga terletak di sitoplasma. Kadar DNA tetap, sedangkan kadar RNA tidak tetap. Yang selanjutnya adalah struktur DNA. Struktur DNA merupakan struktur helix ganda terpilin ke kanan. Satu nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa serta basa nitrogen. Di dalam basa nitrogen terkandung purin dan pirimidin. Dan di dalam struktur DNA terdapat gugus fosfat. Berikut merupakan contoh DNA double helix. Pada panah tersebut menunjukkan dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan, sedangkan pita biru menunjukkan rantai dua gula fosfat. Dan simbol GS AT merupakan pasangan basa membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Yang selanjutnya adalah sifat dan fungsi DNA. Sifatnya merupakan material kromosom sebagai pembawa informasi genetik melalui aktivasi pembelahan sel. Tebalnya mencapai 20 dan panjangnya mencapai ribuan. Dapat melakukan replikasi. Sifat DNA sendiri terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Materi selanjutnya adalah polaritas. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan C5-deoksiribosa, sementara ujung DNA lain merupakan gugus hidroksil dengan C3-deoksiribosa. Dengan demikian, rantai polinukleotida merupakan suatu polaritas polinukleotida. Berikut merupakan rantai polinukleotida. Maka digambarkan adalah sebagai berikut. Polaritas sendiri mengandung basa nitrogen, gula, fosfat, ikatan fosfodiester. Berikut contoh gambar ikatan fosfodiester yang menghubungkan mononukleotida. Dan pada gambar ini menunjukkan polaritas rantai polinukleotida. Selanjutnya adalah ketentuan Chargaff. Ketentuan Chargaff berbunyi basa nitrogen dalam nukleotida tidak berjumlah sama rata. Persentase berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Tetapi, jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin dalam setiap molekul DNA. Jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin dalam setiap molekul DNA. Berikut contoh replikasi DNA.
Yang pertama adalah konservatif, yang kedua semi-konservatif, dan yang ketiga dispersif. Materi selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan polinukleotida, yaitu komponen gula yang berupa gula ribosa. Macam-macam RNA. Yang pertama ada RNA-M atau RNA messenger, membawa kode genetik ke ribosom. Yang kedua ada RNA-S atau RNA ribosom, yang merupakan komponen utama pada ribosom. Yang ketiga adalah RNA-T atau RNA transfer, membawa asam amino ke ribosom. Pada molekul RNA dibagi menjadi dua, yaitu rantai tunggal dan rantai ganda tidak terpilin. Berikut merupakan contoh gambar dari macam-macam RNA. Berikutnya adalah gen dan alel. Gen adalah unit genetis yang terdapat di dalam kromosom. Unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Gen tersebut terdapat di dalam DNA dan berperan dalam membentukkan sifat individu. Gen-gen tersebut menempati suatu lokasi yang spesifik disebut lokus gen. Berikut letak dan simbol gen. Lokus merupakan letak gen yang dianalogikan seperti manik-manik yang berjajar pada seutas benang. Sel diploid memiliki dua lokus. Pada gen homozigot merupakan dominan, sedangkan gen homozigot resesif merupakan dua alel yang resesif. Genotip merupakan susunan genetis suatu sifat yang dikandung individu, sedangkan fenotip bentuk luar atau sifat individu yang ditangkap oleh panca indera. Alel adalah variasi gen alternatif yang menjelaskan adanya variasi pada pewaris suatu sifat. Letak dan simbol alel. Homozigot dominan yaitu berbuah manis atau dikenal dengan simbol sama besar. Sedangkan homozigot resesif merupakan buah asam yang dikenal dengan simbol sama kecilnya. Sedangkan heterozigot yaitu buah manis bersimbol besar dan kecil. Fenotip merupakan sifat yang tampak, sedangkan genotip penyusun genetik dari fenotip. Sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih paham mengenai materi DNA RNA. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.